Ini yang disebut dengan tanwin. Aliman hakima. Tanwin ini teman-teman bertemu dengan huruf H. Nah, ini huruf H yang saya kasih garis bawah ya. Nih, yang kayak. Nah, jadi cara membacanya harus jelas. Aliman hakima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabatku rahimakumullah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ilmu tajwid yang kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya atau cara membacanya itu ada 5. Yang pertama disebut dengan idhar, yang kedua disebut dengan idgham bi gunnah, yang ketiga disebut dengan idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa. Ikuti terus video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku rahimakumullah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian daripada 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Dalam kesempatan di video kali ini kita akan coba membahas lebih detail satu persatu dari kelima hukum tersebut. Perlu diingat teman-teman, bahwasannya 5 ini huruf-hurufnya harus kita ingat. Yang pertama ada idhar. Idhar itu hurufnya ada 6. Alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu yang pertama. Yang kedua huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Yang pertama ya, kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat waw, atau kita sebut kemarin dengan singkatan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Adapun yang ketiga teman-teman, hurufnya idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu jumlahnya cuma 2, lam dan ro, atau kita sebut kemarin dengan singkatan lari, lam dan ro. Yang keempat adalah iqlab. Huruf iqlab itu hanya 1 teman-teman, yaitu ba. Dan yang terakhir ikhfa, hurufnya itu berjumlah 15. Bagaimana cara mengingatnya? Kita cukup mengingat huruf izhar 6, huruf idgham bi gunnah 4, idgham bila gunnah 2, dan iqlab 1. Dan sisanya itu huruf ikhfa. Begitu cara mudah dalam menghafal huruf ikhfa. Oke teman-teman.
teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ada baiknya teman-teman menyiapkan buku catatan agar mudah dalam mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang saya berikan pada hari ini. Dengan adanya catatan, teman-teman bisa membuka kembali arti dari pengertian serta hurufnya, dan nanti kita akan lanjutkan bagaimana contohnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari hukum yang pertama, yaitu idhar. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya idhar itu artinya jelas. Saya ulangi sekali lagi. Idhar itu artinya jelas. Adapun pengertiannya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idhar yang jumlahnya 6 tadi, maka hukum bacaannya atau cara membacanya harus dengan jelas. Bagaimana contohnya? Mari kita tulis di papan tulis yang kecil ini. Kita tulis dulu ya. Huruf izhar. Huruf Sekali lagi teman-teman siapkan pena dan alat tulis. Nanti teman-teman bisa mencatat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Huruf izhar. Huruf izhar berjumlah 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Ya. Seperti ini teman-teman. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Lalu apa yang dimaksud dengan izhar ini? Tadi pengertiannya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu yang 6 ini, maka cara membacanya harus dibaca jelas, ya. Teman-teman masih ingat apa itu nun sukun? Nun sukun itu nun yang tidak berharokat fathah, nun yang tidak berharokat dhammah, nun yang tidak berharokat kasroh, ya. Dia tandanya sukun. Sukun itu artinya mati. Ya, seperti ini contohnya. Nih. Kelihatan enggak? Nah. Ini ya. Ini nun ya. Nun sukun. Nunnya mati di atas ya. Nah, ketika ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu teman-teman baris atas an, baris bawah in, baris depan un. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang ini nun sukun, kelihatan enggak? Nun sukun, dan yang ini namanya tanwin. Lalu pengertian izhar itu teman-teman, apabila ada nun sukun, ya, ini nun sukun ini, nun mati, atau tanwin, nih, atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, nih, maka cara membacanya harus jelas. Sampai sini paham? Kalau belum paham, ikuti video ini. Saya kasih contoh, ya. Kasih contoh dalam bentuk kalimat biar teman-teman paham.
Ada kalimat man. Amanah. Man. Amanah. Nah, coba teman perhatikan. Nih, ini. Man amanah. Man amanah, ya. Ketika ada nun mati, ini nun mati ya, yang saya lingkari, bertemu dengan hamzah atau alif. Cara membacanya harus jelas. Man amana. Bunyi nun sukunnya harus dibaca jelas. Man amana. Man amana. Bisa dimengerti? Nun mati atau nun mati bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Bisa dimengerti teman-teman? Oke, kita kasih contoh yang lain. Kita kasih contoh yang lain. Ada lagi nun mati. Contoh lain. Di sini ada nun sukun. Min bertemu dengan huruf H, ya. Maka cara membacanya harus jelas. Contoh, min hadin. Nah, karena huruf H itu termasuk daripada huruf izhar. Min hadin. Atau ketika bertemu dengan huruf kha, min khairin. Atau bertemu dengan huruf ha, min hairun. Paham sampai di sini teman-teman? Ini ketika dia bertemu dengan nun sukun, bertemu dengan huruf izhar. Kita kasih contoh apabila tanwin. Tanwin. Tadi kan nun sukun. Ini nun sukun, ya. Sekarang yang tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 ini. Salah satu, ya. Kita kasih contoh. Kasih contoh. Misal aliman hakimah. Nah, coba. Aliman. Hakimah. Coba teman-teman lihat. Ini yang disebut dengan tanwin. Aliman hakimah. Tanwin ini teman-teman bertemu dengan huruf H. Nah, ini huruf H yang saya kasih garis bawah, ya. Nih, ini kayak. Nah, jadi cara membacanya harus jelas. Aliman hakimah. Aliman man hakimah. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau dengan bertemu dengan huruf lain? Bisa. Aliman ghafura. Bisa. Ketemu dengan huruf H. Azizan.
apa ya, pokoknya bertemu dari salah satu daripada huruf ini. Tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini. Bisa dimengerti teman-teman? Nah, seperti itu. Ini penjelasan singkat. Nanti kita ulang-ulang terus. Mungkin besok kita ulang lagi, besoknya kita ulang lagi. Insya Allah 6 huruf ini akan teringat selalu di otak. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini, ketika kita lihat di dalam Al-Quran, mau Al-Quran cetakan Madinah, mau cetakan Indonesia, insya Allah cara membacanya sama, yaitu harus dibaca jelas. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian dulu video singkat dari saya, penjelasan tentang hukum izhar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa langsung mempraktekkannya ketika teman-teman belajar membaca Al-Quran di rumah teman masing-masing. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian dulu video hari ini. Jika teman-teman belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab satu persatu, walaupun agak telat, mohon dimengerti karena kesibukan. Saya akhiri video hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.